Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Nurbaiti SPD, mengajar mata pelajaran matematika. Pada pertemuan perdana ini kita akan membahas tentang bilangan. Yang pertama mengenai bilangan bulat. Tentunya kalian masih ingat pelajaran di sekolah dasar atau di madrasah ibtidaiyah tentang bilangan asli dan bilangan cacah. Bilangan asli yang dilambangkan dengan huruf A itu dimulai dari bilangan 1. Contohnya di sini 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian bilangan cacah yang dilambangkan dengan menggunakan huruf C dimulai dengan angka atau bilangan 0. Contohnya di sini 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian permasalahannya, apakah kedua bilangan itu mampu mencatat semua kejadian yang ada di kehidupan sehari-hari? Kita perhatikan contoh di sini. Bagaimana cara untuk menuliskan suhu-suhu pada cuaca yang sangat dingin, seperti di Jepang, di puncak gunung Himalaya, atau di daerah kutub, ataupun di daerah yang lainnya, yang suhunya sering atau bahkan selalu di bawah 0 derajat. Di sini satuan yang paling sering dipakai adalah 0 derajat Celcius. Sehingga untuk keperluan tersebut akhirnya dipergunakan bilangan khusus yang sering disebut dengan bilangan negatif. Nah, di sini kalian perhatikan ini adalah alat untuk mengukur suhu, termometer. Kalau di sebelah ini, sebelah kanan menggunakan satuannya Celcius, kalau ini adalah Fahrenheit. Kalau sekarang kan sedang booming-boomingnya, karena ada pandemi ini, setiap kita memasuki suatu ruangan, kalau ada kegiatan misalnya, maka suhu badan kita diukur dengan menggunakan termogan. Kembali ke materi. Untuk suhu di bawah 0 derajat Celcius pada termometer, di sini suhu, contohnya suhu 5 derajat di bawah 0 ditulis negatif 5 derajat Celcius, atau bisa juga disebutkan minus 5 derajat Celcius. Dibacanya adalah 5 derajat Celcius di bawah 0 karena ada tanda negatif. Contoh yang lain, suhu 10 derajat Celcius di bawah 0 ditulis negatif 10 derajat Celcius atau minus 10 derajat Celcius. Dibacanya 10 derajat Celcius di bawah 0. Untuk suhu di atas 0 derajat Celcius pada skala termometer ditulis seperti biasa tanpa menggunakan tanda tambah. Contoh, suhu 5 derajat Celcius di atas 0 cukup ditulis 5 derajat Celcius. Artinya 5 derajat Celcius di atas 0. Kemudian contoh yang satunya lagi, suhu 10 derajat Celcius di atas 0 cukup ditulis 10 derajat Celcius. Dibacanya atau pengertiannya 10 derajat Celcius di atas 0. Kita perhatikan gambar berikut. Di sini contoh dari penggunaan bilangan bulat atau penerapan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara menentukan kedudukan atau posisi benda berdasarkan kedudukannya. Di sini kita perhatikan ada permukaan air laut. Kemudian di tepat permukaan air laut ada pelampung. Kemudian di atasnya ada burung 2 ekor, ada burung camar di sini. Kalau ini tidak diberi keterangan. Kemudian di bawah permukaan air laut ada ikan, ada 3, ada ikan badut, ada ikan gepe monyong, dan ikan botana biru. Permukaan air laut
ini merupakan titik acuannya. Berarti disinilah nilai 0. Satuan yang kita pakai adalah meter. Berarti 0 meter. Karena pelampung ini letaknya tepat di permukaan air laut, berarti posisinya letaknya adalah 0 meter. Kemudian, burung ini karena terletak di atas permukaan air laut, berarti nanti nilainya positif. Berarti kalau burung camar ini, kedudukannya seperti ini saja. 3 meter tanpa tanda tambah. Kemudian kita perhatikan ikan badut, karena terletak di bawah permukaan air laut, berarti dia bernilai negatif. Maka posisinya nanti, cara penulisannya adalah negatif 2 meter. Demikian juga untuk ikan kepe monyong, karena letaknya di bawah permukaan air laut sedalam 3 meter, maka posisinya ini ditulis adalah negatif 3 meter. Demikian juga untuk ikan botana biru, karena terletak di kedalaman 4 meter, maksudnya di bawah permukaan air laut, maka kedudukannya ditulis menjadi negatif 4 meter. Kesimpulan posisi dari gambar tadi seperti ini. Kemudian yang berikutnya, maka bilangan-bilangan negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Ini seharusnya penulisan yang benar harus dibalik, berarti mulai dari negatif 5. Disebut dengan bilangan bulat negatif. Sedangkan bilangan-bilangan di atas 0, contohnya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, disebut bilangan bulat positif. Himpunan bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif membentuk himpunan bilangan bulat, dilambangkan dengan menggunakan huruf B, pakai huruf kapital atau huruf besar. Sedangkan 0 atau bilangan 0 adalah bilangan yang tidak positif dan tidak negatif, berarti dia netral. Tidak positif, tidak negatif, menjadi pemisah antara yang negatif dengan positif, antara kiri, kanan, dan atas, bawah. Dalam garis bilangan dengan arah mendatar, dapat dinyatakan sebagai berikut garis bilangan. Jadi 0-nya terletak di tengah, di sebelah kanannya yang bernilai positif, berarti dimulai 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sebelah kirinya untuk yang bernilai negatif, bilangan bulat negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Jadi kan seharusnya yang paling kecil itu, kalau dari yang ini tadi menyebutnya harusnya dari titik-titik negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1 kalau berdasarkan garis bilangan. Kemudian yang kedua, membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Agar dapat mengurutkan bilangan bulat, terlebih dahulu kamu harus memahami bagaimana cara membandingkan bilangan bulat. Kalau membandingkan bilangan bulat, ada dua bilangan yang akan kita bandingkan. Kalau mengurutkan berarti lebih dari 2, itu bedanya. Misalkan ada dua bilangan, di sini dilambangkan dengan menggunakan variabel, menggunakan huruf yang tidak diketahui, maksudnya. Misalkan di sini A dan B yang merupakan bilangan bulat, maka jika bilangan A lebih dari bilangan B, maka ditulis A lebih dari B. Ini lambangnya. Kemudian bilangan A kurang dari bilangan B, maka ditulis A kurang B. Seperti ini lambangnya.
Kemudian, jika bilangan A lebih dari atau sama dengan bilangan B, maka ditulis A lebih dari atau sama dengan B. Ada tanda garis lagi di bawah. Kemudian yang keempat, yang D, bilangan A kurang dari atau sama dengan bilangan B, maka ditulis A kurang dari sama dengan B. Bagaimana cara mengurutkan atau membandingkan bilangan bulat? Bilangan bulat dapat diurutkan ataupun dapat dibandingkan dengan memperhatikan letaknya pada garis bilangan. Jadi, semakin ke kanan atau semakin ke atas, nilainya semakin besar atau semakin bertambah. Kebalikannya, semakin ke kiri, ini identik dengan semakin ke bawah, nilainya semakin kecil atau semakin sedikit. Kita lihat garis bilangan di sini. Di sini ada satu soal, contohnya di sini 12 dengan 13. 12 dengan 13, kalau misalnya disuruh kalian membandingkan apakah lebih besar atau apakah lebih dari atau kurang dari. Nah, kita lihat letak 12 dengan 13. Ini, sini 12 dengan 13. Perhatikan 12 itu letaknya di sebelah kiri dari 13. Kiri tadi kan sedikit, berarti kurang dari. Kemudian ada 15 dengan 14. 15 dengan 14. Apakah lebih dari atau kurang dari? Di sini 15, di sini 14. Kita perhatikan 15 itu, jadi fokusnya ke 15. 15 itu letaknya di sebelah kanan dari 14. Karena di sebelah kanan berarti kan besar. Berarti besar atau lebih, maka 15 itu lebih dari 14. Nah, bagaimana kalau kita melihat ke garis bilangan yang di bawah yang ada bilangan negatifnya? Contoh misalnya negatif 4 dengan 4. Di sini negatif 4, sini 4. Karena negatif 4 itu terletak di kiri dari 4, berarti kurang dari. Bagaimana kalau misalnya negatif 3 dengan negatif 5? Negatif 3 dengan negatif 5. Negatif 3 terletak di sebelah kanan dari negatif 5. Kanan berarti besar, berarti lebih dari. Bagaimana kalau 0 dengan negatif 5? 0 itu letaknya di sebelah kanan dari negatif 5, berarti lebih dari. Bagaimana kalau 5 dengan 1? 5 itu di sebelah kanan dari 1, berarti lebih dari. Nah, sekarang kita lihat di sini ada beberapa soal. Bagaimana cara kita membandingkan? Di sini yang pertama 12 dengan 21. Ini sama-sama positif, mudah saja. Berarti ini sama-sama puluhan. Karena sama-sama puluhan, berarti kita lihat aja nilai tempat yang paling depan. Nilai puluhannya sini 1, sini 2. Jelas itu kurang dari. Kemudian yang kedua, di sini ada 3 digit, berarti ratusan. Sini ada 2 digit. 2 digit atau 2 angka penyusun, 1, 2 maksudnya. Jelas yang 3 digit ini lebih besar, karena artinya sini ratusan, ini puluhan, berarti jawabannya
lebih dari. Nah, kemudian yang ketiga, ini ada 4 digit, berarti ribuan. Ini juga ada 4 digit, sama seperti hal di atas tadi. Tinggal kita perhatikan angka yang paling depan, nilai tempat ribuannya. Di sini 1, di sini 2, jelas yang di depan lebih kecil atau nilainya kurang dari. Nah, sekarang di sini yang berikutnya ini negatif, ini positif. Kalau negatif dengan positif, jelas negatif nilainya lebih kecil tanpa memandang angkanya berapa, berarti kurang dari. Kalau ini juga jelas kurang dari karena di sini negatif, kalau sini ke 0. Nah, kemudian yang hati-hati kalau yang sama-sama negatif. Di sini ada negatif 42, di sini 24. Kalau sama-sama negatif, kalau angkanya semakin besar, maka nilainya semakin kecil, berarti nilainya di sini adalah kurang dari. Kemudian di sini juga sama-sama negatif, 10 dengan 100, tapi sama-sama negatif. 100 ini kan kalau seandainya tidak ada negatif kan besar nih, berarti angkanya semakin besar, maka nilainya semakin kecil, berarti ini kecil, ini besar, berarti nilainya lebih dari. Kemudian yang terakhir juga sama-sama negatif, tapi di sini 4 digit, di sini 3 digit. Semakin banyak angkanya, nilainya semakin kecil atau semakin sedikit. Berarti jelas di sini negatif 1111 kurang dari negatif 111. Demikian pertemuan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe channel Ibu Nurbaiti Maisa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.